Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Semoga ketika kamu ngeklik video ini, kamu mari temuin di sana dalam keadaan sehat, berbahagia, semakin berkelimpahan berkat. Amin. Di sini Mari akan tarik kartu orakel untuk melihat energi dia, seseorang yang saat sekarang tuh pengen banget kamu tinggalin. Bahkan mungkin belakangan hari ini sudah berusaha untuk kamu hindar-hindari gitu ya. Kamu mengelak untuk berkomunikasi dengan dia, kamu berusaha untuk mengelak bertemu dengan dia ya. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energi terbolak-balik. Maka dari itu berbijaksana dalam menyikapi apa yang kamu dengarkan di sini ya. Oke, baik. Ini dia energi seseorang yang saat sekarang berusaha untuk kamu hindari. Oke. Oh. Wah, ini langsung pujian ini untuk kamu gitu ya. Jadi di sini dia bilang bahwa tidak pernah ada seseorang pun yang pernah dia temui yang membuat dia merasakan satu hal indah gitu ya. Dia belum pernah menjumpai seseorang yang sekelop dengan kamu katanya. Loh, kenapa kamu mau ninggalin dia? Kenapa kamu berusaha menghindari dia? Adakah trauma di dirimu yang belum selesai? Atau mungkin ada sebuah kenyataan dalam relationship ini yang cukup mengusik ketenangan kamu gitu ya. Mungkin kamu melihat ada ada bentrokan moral barangkali begitu. Karena kalau di sini ya seseorang ini merasa cukup happy, cukup bahagia ketika bisa berjumpa dengan kamu, ketika membangun sebuah relationship dengan kamu. Ada kenyamanan di situ yang kayaknya tidak mampu untuk atau tidak pernah atau yang tidak pernah dia dapetin dari pria manapun atau wanita manapun yang pernah dia ketemuin gitu loh ya. Jadi ada sesuatu yang spesial yang bisa ditangkap orang ini dari dirimu. Barangkali di sini kamu tuh yang paling paham tentang dia gitu ya, kamu yang paling bisa juga men-trigger dia gitu ya. Mungkin setelah bertemu dengan kamu ada perubahan-perubahan dari cara sikapnya dia, dari cara pandangnya dia melihat kehidupan. Nah, barangkali seperti itu, gitu ya. Jadi ya di sini menurut dia kamu adalah orang yang untuk sampai sekarang ini loh ya, untuk sampai sekarang ini kamu kayaknya orang yang paling terbaik gitu ya untuk menjadi pasangannya dia, gitu. Oke. Ini happy-nya itu bukan hanya sekedar happy biasa ya, tapi di sini kalau Mari lihat ini kayak happy yang bahagia ya. Ini bahagia, ini kondisi batin di sini. Gitu. Dia memuji kamu di sini. Dia bilang kamu tuh indah luar dan dalam gitu. Bukan hanya parasmu saja yang maco, yang keren, yang cantik gitu ya, yang bahenol mungkin. Atau bukan tampilan bagaimana caranya kamu berbaju gitu ya, berpakaian, bukan bagaimana hanya sekedar bahwa kamu itu ditatap dia orang sukses, orang berhasil gitu ya, tetapi dia melihat ya wujud fisik, namanya kita manusia dari mata turun ke hati gitu ya, apalagi jika ini kaum pria gitu kan, mereka itu memang ya orang-orang visual gitu. Nah, jadi mereka menangkap secara visual, ya kamu oke, bagus gitu ya, cantik, indah, namun juga dibarengi dengan inner beauty-nya kamu. Gitu ya, bagaimana caranya kamu memperlakukan dia, bagaimana caranya kamu memperlakukan orang-orang ya, orang-orang di sekitar. Nah, jadi dia memperhatikan itu dari kamu. Jadi, sepertinya orang ini menangkap kalau kamu tuh pure ya, baiknya, gitu loh, murni baiknya di situ ya. Kamu kayaknya yang orang tidak palsu, hanya sekedar untuk mendapatkan pengakuan ketika melakukan hal-hal baik gitu ya. Tetapi memang itu adalah gambaran dari dirinya kamu ketika kamu misalnya bersedekah, katakan gitu ya.
Misalnya ketika kalian pernah jalan, kemudian dia melihat kamu memberikan selembar 2 lembar duit gitu untuk mereka yang keadaannya kurang daripada kita gitu ya. Dia melihat di situ kamu tuh nggak yang hanya sekedar caper, mau mendapatkan pengakuan atau tepuk tangan dari dia ataupun dari orang-orang yang mungkin punya mata melihat apa yang sedang kamu lakukan, tapi dia kayak ngelihat, wah itu spontan. Kamu buka dompetnya kamu rogoh sakunya kamu, itu kok kayaknya gerak spontan di situ ya. Barangkali juga dia melihat kamu care kepada keluarganya kamu gitu. Kamu kayaknya rela menjadi tulang punggung, mungkin begitu ya. Kamu strong sebagai single mother, atau kamu ya kuat sebagai seorang single parent kayak gitu ya. Ketika kamu bertanya tentang dirinya dia, misalnya gini, kamu di sana sehat nggak? Nah jadi dia di situ tahu bahwa itu bukan basa-basi, tetapi ya memang di situ tuh kamu care. Memang di situ tuh pertanyaannya bukan pertanyaan formalitas saja, tapi memang ada keinginan tahuan kamu tentang kondisi dan keadaannya dia gitu loh. Ketika kamu mungkin ngebantu dia apalah kayak gitu ya, nah itu dia lihat ini bantuannya nampaknya bukan bantuan karena kamu hanya sekadar ingin apa tuh namanya ya, untuk sekadar hanya bikin dia takjub melihat kamu gitu ya, tetapi oh ya ini memang dorongan kepribadiannya kamu, dari hatinya kamu gitu loh. Kamu rawat dia, kamu jaga dia gitu ya, kamu lindungi dia, kamu ya gimana lah bentuknya care itu ya, dia tahu itu sejatinya kamu, itu sejatinya kamu. Nah itu bukan yang dibuat-buat, itu bukan hanya sekedar penampilan untuk terlihat wow gitu ya, namun melampaui dari itu. Baik. Nah, jadi memang orang ini kok nampaknya tidak menyangka ya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan kedatangan sosok seseorang seperti kamu. Gitu ya. Mungkin kalian ini sudah lama berkenalan, tapi berkenalannya mungkin masih sebatas teman biasa kah, kolega kah, gitu ya, atau siapa statusnya. Tapi dia tuh yang kayak kaget juga gitu loh, bahwa ada orang yang seperti kamu ya, yang tidak dia duga-duga. Mungkin dia melihat, mungkin dia ini kayak nilai kamu tuh agak tinggi gitu ya, barangkali bahkan dia bisa melihat bahwa dia agak kecil sedikit gitu ya. Ini dalam artian marwah ya, mungkin marwahnya dia tuh agak sedikit kecil dibandingkan dengan kamu. Nah gitu, jadi dia kok kayaknya ngerasa bingung juga gitu loh. Ada orang kayak kamu ini mungkin dari strata sosial juga yang beda banget, atau mungkin kamu ini bosnya dia bawahannya kamu. Dia menganggap dirinya itu nothing gitu ya. Dia bukan seseorang yang dia anggap gitu. Tapi tiba-tiba ada kamu gitu ya, dengan ya kualitas, dengan apaannya kamu lah gitu ya, kualitas dirimu, tampilanmu atau gimana lah gitu. Jadi dia tuh kayak yang kaget gitu. Dia tuh yang kaget, kok aku ini orang yang beruntung ya, bisa punya kedekatan sedemikian rupanya dengan kamu, gitu ya. Di sini tuh kayak pancarannya tuh kalau Mari lihat sih kagum ya, kagum di sini. Barangkali nggak tahu nanti akan ada 3 kartu berikutnya, apakah di sini berkembang rasanya ke arah cinta atau bagaimana. Tapi yang Mari tangkap dari 3 kartu awal ini lebih kepada kagum gitu ya, lebih kepada terpesona gitu loh oleh dirimu. Nah di sana ya gitu, terasa kok hubungan kalian ini cair ya. Kalau menurut dia seperti yang tidak ada perjuangan sampai sedramatis gimana gitu ya, kayaknya ngalir, dan ngalirnya ini tuh apa ya, tiba-tiba gitu ya. Ini kok kayak tiba-tiba yang Mari tangkap energinya dia, semuanya tuh sepertinya yang alamiah aja gitu.
tanpa banyak kepura-puraan, tanpa harus berjuang yang sampai jungkir balik kayak gitu ya. Klopnya itu kok terasa klop aja gitu, nyambungnya itu ya terasa nyambung aja. Udah kayak ini energinya sih kalau Mari tangkap energi soulmate ya, energi soulmate di sini. Oke, baik. Oh, cinta ini, cinta di sini ya, seseorang yang berniat, yang terniat olehmu ingin kamu tinggalkan. Di sini dia sebenarnya punya rasa cinta sama kamu, gitu ya. I love you so much. Aku sangat-sangat cinta kamu, katanya. Nggak pedulilah keadaannya tuh kayak gimana. Bisa jadi di sini mungkin kamu ninggalin dia karena ada kondisi di sebelah pihaknya kamu kali ya. Nggak tahu apakah mungkin ada salah satu di antara kalian yang sebenarnya sudah punya pasangan kayak gitu ya, atau bagaimana gitu. Mungkin situasi hubungan kalian ini tidak tertutup pula. Ceritanya dia yang ada di atasnya kamu levelnya gitu ya. Kamu ada di bawah dia sedikit, tapi di situ dia tidak peduli gitu ya. Dia nggak peduli dengan apa kata orang gitu. Misalnya lah kalau kamu nih ternyata karyawannya dia katakan ya, atau di bawah dia jabatannya gitu. Dia di situ kok bilangnya aku nggak peduli gitu. Walaupun mungkin dunia akan menertawakan aku gitu ya. Ya terserah, mereka mau tertawa ya silahkan tertawa kalau mereka anggap itu lelucon. Tapi kalau aku sih di sini serius sama kamu. Nah, kayak kita. Gitu ya. Bagaimanalah kondisinya kamu di sana? Statusnya kamu siapa? Keadaannya kamu hari ini tuh kayak gimana katanya. Ya nggak peduli. Namanya aku udah cinta. Namanya aku tuh udah sayang sama kamu. Aku udah nemu hal yang tidak aku temukan dari orang lain di dalam dirimu. Nah kayak gitu ya. Memang sih kalau Mari lihat mungkin hubungan ini bukan hubungan yang kayak remaja, cinta remaja yang meledak-meletup nampaknya ya. Tapi di sini kayaknya hubungannya itu soft gitu ya. Soft, santai. Dari pihak dia yang Mari tangkap, seharusnya di sini tuh hubungannya tuh enjoy gitu ya. Dia kayak ngerasa ya ngalir gitu. Ngalir tanpa harus ada yang dibuat-buat di sana. Gitu. Jadi ini orang sangat-sangat menikmati keberadaannya kamu dalam hidupnya dia. Ya, pasti dia pun melihat ada sisi kekuranganmu gitu ya, namanya kamu manusia. Namun sisi kekuranganmu itu tidak menonjol jadinya karena ya mungkin pun orang ini tuh dia tipe yang lebih senang untuk menemukan kepositifan. Dia lebih senang untuk menemukan atau mencari-cari, mengkais-kais hal yang baik dari orang lain gitu. Ada kepribadian yang dia bukan punya trust issue, dia bukan punya masalah-masalah untuk melihat kehidupan ini. Kan kalau orang tuh yang melihat kehidupan ini tuh isinya gelap, suram, sedih gitu ya. Jadi secara otomatis tuh pasti akan melirik ke sana ke sini tuh dan menggali-gali dari diri seseorang tuh dari sisi yang kira-kira menjadi ancaman bagi dirinya dia gitu ya. Namun tadi Mari katakan bahwa seseorang ini ya positive thinking, lebih cenderung dia positive thinking, menemukan hal yang buruk ya, bisa aja dia menerima, menganggap bahwa keburukanmu sebuah kenormalan, kewajaran sebagai kamu manusia, sebagai kamu mungkin orang yang masih muda gitu ya. Namun tidak membuang waktu, tidak membuang energi untuk ngejulitin kamu, untuk yang komplain, mengharapkan punya ilusi kesempurnaan. Ya tidak, ya buruk ya wajar kamu punya keburukan, tapi keburukanmu tidak mengurangi sisi dari kebaikan-kebaikannya kamu di situ ya.
Jadi ya enggak masalah bagaimana situasi dan keadaan kamu dan dia hari ini, enggak masalah gitu ya. Status, keadaan itu enggak bisa menjegal seseorang mencintai. Nah di sana. Gitu. Jadi ya gimana pun aku lagi-lagi ya ini hanya penegasan di sini. Walau kayak gimana pun gitu. Mungkin aku kadang-kadang menghindar dari kamu dengan aktivitasku kah, dengan kesibukanku kah katanya. Tapi aku tahu kamu adalah orang yang pasti akan aku hubungi. Nah, itu ya. Walau gimananya aku kesal sama kamu, gimana aku tuh galau dan bimbang sesekali gitu ya. Tapi aku tahu, aku hanya butuh waktu sebentar menghindar dari kamu, kemudian datang lagi. Oh, bisa jadi di sini kamu berniat ninggalin dia karena kamu udah yakin ya, ke orang ini on off, ke orang ini darinya hangat tiba-tiba dia dingin kayak gitu, sepertinya ya. Tapi jangan-jangan kamu belum mengenal betul tentang siapa dia, gitu, ya. Karena ya dia bilang semarah apapun dia sama kamu, sekesal apapun dia sama kamu, ya pada akhirnya dia menjumpai dirinya dia. Aku nggak akan bisa ninggalin kamu, setidaknya untuk saat ini loh ya. Mungkin kalian belakangan hari saling berteriak. Ada yang salah satu terusik dan kemudian berusaha untuk menunjukkan keterusikannya dia dan dibalas dengan defensif oleh yang lain gitu ya. Nah, tetapi ya setelah badai dia tahu akan ada kembali pelangi di ujung sana menunggu kalian berdua. Aku balik lagi kok. Walaupun aku udah ngeblokir kamu. Walaupun aku itu yang nampaknya ngasarin kamu, tapi ya lagi-lagi aku akan balik sama kamu. Aku datang lagi menghubungi kamu. Mungkin aku butuh waktu, space di beberapa situasi keadaan kita. Tapi kamu sabar aja di sana, aku bakal datang lagi kok. Nah, bisa jadi memang orang ini agak merepotkan kamu ya. Jangan-jangan ada childish-nya dia. Jangan-jangan memang ada sikap kekanak-kanakannya dia gitu ya. Yang membuat kamu merasa gerah gitu loh. Di balik dari penemuan-penemuan hal-hal baik tentang kamu. Tapi dia agaknya kalau mari lihat sih kurang pandai ya. Kurang pandai untuk memahami kamu ya. Mengerti lebih lanjut. Jadi kayak yang pemberian dari kamu tuh indah pada dirinya. Iya, dia akui. Tapi berikutnya bagaimana caranya dia memperlakukan kamu. Nah, boleh jadi di situ nampaknya ada sedikit masalah. Karena nggak mungkin kalau kamu ninggalin seseorang ini apabila dia memang kamu rasakan membawa ke rasa nyaman, rasa aman kepada dirimu, nggak akan mungkin kamu mau ninggalin dia ya. Jadi kalau mari lihat, ini bisa jadi ada treatment dari dia, ya, bagaimana lakon-lakonnya dia dalam relationshipnya kalian ini, yang cukup bikin kamu merasa tertekan nih, begitu, ya. Nah di sana, kamu memberi oke. Begitu kebalikannya dia memberi ke kamu. Nah, nampaknya di sini yang ada ketimpangan ya untuk beberapa di situ ya. Tidak semuanya tapi ada. Jadi kayak dibilangnya kamu tuh nggak bisa dibandingkan sama siapapun. Jadi ini seperti kartu ketiga terakhir hanya sekedar menegaskan kartu 3 yang di awal. Jadi dia bilang nggak bisa kamu dibandingkan sama siapapun. Even saat sekarang ini dia sebenarnya sudah punya pasangan. Tapi begitu didudukkan kamu dengan pasangan sahnya dia di sana. Ada kemungkinan besar bahwa titik berat keinginan ya kalau Maria itu ada di kamu. Gitu ya.
Dan di sini kalau dia bilang sih, aku juga sebenarnya tuh nggak niat ya mau mencari-cari siapa di antara kamu dan dia yang paling oke jika ini ceritanya cinta persegi-segi gitu ya. Karena ini ya, makomnya kamu mungkin berbeda gitu ya. Jadi kamu nggak bisa dibandingkan dengan siapapun karena kamu adalah kamu. Nah gitu ya. Karena kamu adalah kamu. Kok rasanya tidak pantas ya. Ada juga membanding-bandingkan dua orang. Nah seperti itu ya. Nampak menurut dia itu kok rasanya tidak pantas juga. Tidak adil bagi dirimu. Kalau kamu harus didudukkan untuk dihitung-hitung yang mana nih yang paling buruk antara kamu dengan mereka yang lain. Karena di sini mungkin dia juga nggak terlalu peduli seperti Mari katakan tadi. Dia juga tidak terlalu peduli dengan sisi kekurangan kamu. Gitu ya. Karena tuh apa yang kamu persembahkan kepada dirinya, dia anggap ya itulah sebaik-baik kemampuan kamu dalam berlaku. Nah, di sana ya. Jadi di sini pembacaannya bukan Mari maksudkan untuk menjegal keputusannya kamu untuk meninggalkan seseorang ini ya, walaupun pada kenyataannya di sini tarikan energi dari dia ini bagus banget gitu ya. Tapi kan di sini kan kamu yang ngejalanin. Kamu yang tahu keresahan hatimu, ketidaknyamanan dirimu gitu ya. Sampai seberapa jauh kamu sanggup untuk menghadapi fakta seperti itu ya, atau mungkin seberapa sanggupnya kamu untuk melampaui parno-parnonya kamu. Nggak mengerti Mari gitu ya, tapi ya inilah tarikan energi dari dia, seseorang yang saat ini sedang kamu coba untuk hindari. Minimal kamu punya wacana gitu ya. Mungkin saat sekarang interaksi kamu dengan dia ini masih bagus, masih manis gitu ya, tapi sudah mulai kepikiran aku akhiri aja lah, atau aku berjarak sajalah dari dia gitu ya. Tentu dengan pertimbangan pribadinya kamu. Nah gitu ya. Nah jadi di sana itu aja kan. Di sini udah jelas ya, semoga. Kalau belum jelas diulang-ulang aja videonya. Nah seperti itu. Oke, baik. Sekarang Mari akan tarik di sini koin ya, koin-koinnya untuk menunjukkan apakah ini energi kamu dengan dia atau bukan. Ya, jadi koinnya berisi inisial dan zodiak. Ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Berikut ini bisa zodiaknya kamu, bisa juga nunjukin hanya zodiaknya dia. Gitu. Oke, baik. Inisial kok cuma satu nih. Inisial hanya satu, hanya ada inisial M di sini ya. Meja, makan, malam, manis ya. Hanya satu inisialnya. Ini semua zodiak di sini. Oke, baik. Mari awali dari zodiak Sagittarius. Di situ Scorpio hadir, kembali Sagittarius. Kemudian di situ ada energi dari Capricorn, ada energi dari Aries di sana. Oh, Capricorn lagi di sini. Berikut di situ ada energi dari Virgo dan ditutup oleh energi dari kaum Gemini. Oke, itu aja. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.